Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. G DVM. Kali ini Dr. G masih di Podomoro Farm. Tapi kali ini Dr. G mau bahas hal yang khusus nih, yaitu tentang pakan hijauan dan juga sentrat. Siapa yang udah penasaran? Yuk kita tanya pada ahlinya. Sudah bertahun-tahun dengan domba-domba dan kambing-kambing ya Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berjalan lamanya. Pak, ini kan tadi emang kapasitasnya 500 ya Pak ya? Ya, 500 600 ya. lebih. Nah, ini kira-kira hijauannya itu gimana Pak sistemnya ngasihnya? Jadi kalau hijauan di sini itu sebenarnya kan di sini ada masalah terkait tadi lahan. Dan saya sebenarnya kurang luas. Lahan ya pertama. Sekarang dengan posisi 500 ekor itu kan saya tanam pacong 4 hektaran. Nah, 4 hektar itu cuma bisa untuk 1 kali makan. 1 kali makan. Ya, jadi di sini akhirnya di sini itu untuk hijauan itu saya kasihkan waktu makan sore. Makan sore ya. Jadi 1 hari sekitar 3 tosa itu untuk makan sore habis. Oh berarti sekali sehari. Sekali sehari. Sekali sehari. Jadi untuk hijauan itu, untuk sore itu saya kasih full. Saya nggak batasi berapa kilo, nggak batasi. Pokoknya semua itu saya kasihkan, 3 tosa saya kasihkan itu cukup. Oh gitu. Sampai pagi itu masih ada. Oh itu untuk hijauan ya Pak? Hijauan ya. Itu kan tadi 4 hektar itu berarti lahan gimana Pak? Saya di sini sewa. Untuk lahan saya sewa. Kalau di Jombang itu rata-rata sewa per 100 ru ya. Di sini tuh harganya kan 2,5 juta sampai 3 jutaan gitu. Oh. Saya untuk tanam pacong saya sewa. Oh gitu. Ya tapi saya sewanya agak panjang. Panjangnya itu ya, berapa? Panjang sekitar 3 tahun, 5 tahun gitu. Karena biar kita agak rugi waktu nanam gitu. Nah itu guys, untuk kalian yang punya ternak beberapa tapi kalian bingung nih cari rumput di mana, solusinya tuh kalian bisa sewa. Kalian nggak perlu bingung-bingung ya buat hal itu gitu loh. Contohnya Pak ini tuh sudah melakukan sewa ya Pak. Ya. Berarti sewa itu 3 tahun sampai 5 tahun itu untuk penanaman pacong itu tadi Pak. Ya, jadi saya sewanya 2-3 tahun ke atas lah, 3 tahun karena kalau pacong itu kan nggak ada batas harus dibongkarnya. Iya. 5 tahun pun masih bagus ya. 5 tahun tuh masih bagus. Ya. Tidak harus kita bongkar. Semua kita tanam 5 tahun bongkar tanam lagi nggak? Dia masih enggak. Bagus. Terus emang kapan hari pernah nyobain rumput jenis lain Mbak untuk kita di sini ada pacong sama sansibar ada. Sansibar. Ada ya. Bagus enggaknya maksudnya dari pakai itu loh apa kalau di sini sih sebenarnya pacong sama sansibar hampir sama sih, hampir sama ya sama, tapi kalau odot yang beberapa kita coba odot itu dombanya nggak mau, nggak mau karena dia agak kasar, berarti ini tips juga nih buat pemula kalau kalian mau nanam rumput baiknya pacong itu ya Pak ya sama pacong sansibar bagus ya, karena kalau pacong sama sansibar itu kan daya tumbuhnya cepat. Di sini tuh rata-rata 1 bulan 10 hari sudah kita panen. Ya, itu jadi kita bisa dengan paretar kita bisa ganti-ganti tempat-tempat sehari ini nebang yang mana, besok nebang yang mana gitu. Tapi ada juga tips di situ tanamnya kalau habis di tebang habis dipanen pacongnya harus dipupuk. Harus dipupuk. Ya, kalau nggak dipupuk dia nggak bisa ngejar 1 bulan 10 hari panen. Karena dia akan ngejalani kayak ini 1 bulan 10 hari seperti ini setinggi ini gitu. Oh ini 1 bulan 10 hari. Ini sudah siap dikonsumsi. Siap dikonsumsi ya. Tapi kalau nggak dipupuk dia warnanya jadi kuning dan nggak tumbuh, nggak cepat tumbuhnya. Catat guys, catat. Pupuknya gampang sih. Kalau semua di sini kan ada pupuk kandang, bisa dikasih pupuk kandang. Tapi kalau mau yang praktis pakai urea. Pakai urea. Sebentar. Banyak ini pertanyaan ini. Pak tadi katanya rumput cuma sehari. Ya, satu kali 1 hari. Nah, ini gimana ceritanya Pak? Padahal kalau di mana-mana itu Pak ya, biasanya pagi, sore, sentrat dulu, hijauan, hijauan, sentrat, hijauan gitu Pak. Ya. Ini ya apa kok bisa nemu sampai? Jadi kalau di sini bikin rumput sekali sehari itu loh. Kalau di sini itu pakan hasil apa yang dirasa itu loh. Waktu pas dikasih hijauan 2 kali sama waktu dikasih hijauan sekali itu Pak. Yang sama dirasakan aja itu sama aja ya berarti. Cuma efeknya itu
biayanya akan nambah. Karena harusnya tadi siang pacong, sekarang saya kasih siang sentrat, biayanya nambah. Karena sentratnya ya. yang banyak. Sebenarnya kalau mau hemat tuh sehari semua dipakai pacong enak malah itu, untungnya besar. Kita nggak mengeluarkan biaya terlalu besar untuk bikin sentrat. Oh gitu. Tapi aslinya kalau semuanya emang hijauan full masih aman ya Pak? Ya, cuma kalau hijauan full harus ada variasi makannya kan. Kan kalau cuma pacong atau sansibar jenis yang sama, kurang nggak bisa. Nih, tadi kan kita udah lihat kalau hijauannya itu sekali, berarti kuncinya ada di sentrat. Pak, sentratnya apa sekarang? Kok bisa? Di sini kita sentrat bikin sendiri. Bikin sendiri. Kita ngemik sendiri sentratnya. Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Enggak pabrikan, Pak. Awalnya dulu pabrik. Ya. Awal-awal dulu pabrik, tapi pabrik biayanya kan tinggi. Oh. Harganya lumayan mahal, tapi PK-nya protein kasarnya kurang. Makanya saya bikin sendiri di sini. Oh. Supaya ngejar protein tapi harganya lebih murah. Gitu. Komposisinya apa nih Pak? Ini dari rahasia dapur atau boleh di-share ke teman-teman? Saya kalau untuk induan nggak apa-apa saya share. Kalau anak kan Pak? Kalau kayak itu masing-masing kalau itu. Kalau itu masing-masing ya. Yang jelas tapi beda di protein kasarnya aja Pak ya. Protein kasarnya. Apa Pak kalau indukan? Nah ini saya coret-coret sini untuk teman-teman anak kandang untuk bikin sentrat induan. Jadi sini saya kan jagung itu 10%, polar 10%, ampas kecap 10%, sawit 10%, kulit kopi 5%, terus tepung kacang hijau 10%. Saya pakai slamper, utamanya sentrat itu slamper sini. Slampernya itu 45% sama premix gitu. Premixnya 10 kilo. Catat guys, catat. Ini sentratnya di Podomoro Farm nih kayak gini nih. Ini untuk indukan ya Pak ya? Ya, ini PK berapa Pak? PK 14-an. PK 14. Ya. Pak, ini bahan-bahannya dari mana Pak? Bahan-bahannya saya ngambil langsung dari pabrik. Ngambil ya, yang kayak slamper saya ada, pabrik dekat sini ada. Habis itu kacang hijau juga ada. Kalau yang ampas kecap itu bukan delay itu? Ampas kecap itu ampasnya kecap delay yang menjeng itu. Oh, yang menjeng. Ya, saya juga ambil dari pabrik. Oh, gitu. Pak, kira-kira kalau semuanya butuh sentratnya aja bisa nggak? Bisa. Sini kalau semua butuh sentratnya, saya jual sentratnya. Kalau butuh saya kayak campurannya kayak slamper sendiri, kacang hijau sendiri, habis itu bahan-bahannya ampas kecapnya sendiri saya juga jual. Saya ambilkan dari pabrik. Tuh guys, gak usah bingung-bingung, cukup kontak Paknya aja. Bisa. Kalian bisa langsung males nyampurnya takut nggak sama, langsung pesen aja yang udah jadi juga. Ya. Jadi kalau bikin sentrat juga ada tipnya sih. Sebenarnya kalau umpama mau harga yang murah, itu ketika panen beli yang banyak itu murah sebenarnya. Oh gitu. Ya, terus habis gitu disimpan berarti ya? Disimpan ya. Seumpama waktu jagung kayak bulan-bulan ini kan jagungnya mahal ini. Ya. Nah nanti begitu panen raya beli jagung numpuk jagung gitu. Oh. Habis itu nanti ketika jagung panen itu selampernya juga harganya murah, turun harga selamper. Nah saat itu juga selamper itu. Oh gitu caranya guys. Emang kalau satu ini berapa lama Pak? Apa kan bisa dipakainya? Ada luarsanya? Ada nggak? Kalau sentrat jadi lama sih. Enggak jadi ya? Ya kalau sentrat jadi lama. Cuma kalau seumpama bahan-bahannya kayak jagung itu nggak bisa lama. Karena biasanya jagung itu tikusnya suka jagung. Oh. Nyimpennya harus benar-benar proper ya. Pak, satu lagi nih Pak terakhir. Kalau di mana-mana kan orang mengatasi nggak ada rumput itu dengan silase. Kok kayaknya di sini silase jadi pertimbangan itu Pak. Kira-kira apa yang bisa dipertimbangkan gitu Pak? Jadi dulu saya pernah bikin silase awal-awal usaha di sini bikin silase itu dari jagung plus jagung-jagungnya kan. Nah saat itu nggak tahu saya salah bikinnya, tapi kalau bikin salah kayaknya enggak. Karena silasenya jadi. Aromanya sudah bagus ya Pak. Bagus. Saya kasihkan ke induannya itu banyak yang keguguran panas kan, silase itu panas. Akhirnya saya nggak pakai silase. Terus sekarang dengan populasi lebih dari 500, itu kalau pakai silase saya harus 2 kali kerja. Kan habis saya ngarit, saya chopper, saya masukkan ke tempat silase, drum atau ke plastik. Nah itu kan 2 kali kerja.
Nah, saya akhirnya sekarang ngarit saya chopper saya kasihkan langsung biar nggak 2 kali kerja. Gitu. Oh. Biar menghemat tenaga kerjanya. Gitu. Nah itu guys, ini kuncinya. Nah itu tadi ya, dari bahan sudah dibongkar, konsentrat isinya apa aja udah dibongkar, gimana cara nanam rumputnya udah dibongkar, kurang apa lagi coba. Kalian kalau semuanya emang butuh bahan-bahan dari sentrat, bahan-bahan penyusunnya atau sentratnya langsung di Podomoro Farm emang udah bisa menyediakan. Bisa, ya, Pak, ya? Ya bisa. Bisa hubungi ya Pak? Ya bisa. Sentrat sama bahan-bahannya udah siap. Nah, oke gitu aja penjelasan dari manajemen pakan, ternak dan sentrat. Kalau ada pertanyaan langsung ke Paknya aja ya. Ya boleh. Dadah. Dadah, salam ternak. Salam ternak. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Dadah.